Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pembahasan pertama yaitu pengertian memori menurut para ahli. Ingatan adalah penarikan kembali informasi yang pernah diperoleh sebelumnya. Definisi ini masih sangat sederhana karena hanya menekankan pada kemampuan seseorang untuk memunculkan kembali informasi yang telah diperolehnya di masa lalu. Dengan kata lain, ingatan adalah memunculkan kembali pengalaman masa lalu. Misal, seorang siswa yang telah belajar tentang nama-nama malaikat Allah. Suatu saat siswa tersebut mendengar seseorang menyebut nama Jibril. Kemudian siswa tersebut ingat bahwa Jibril merupakan nama salah satu malaikat Allah. Ada 3 ciri yang terkandung dalam memori, yaitu fungsi, pengalaman atau informasi, dan spesifikasi. Memori melibatkan fungsi dari suatu sistem yang dapat difungsikan sehingga memerlukan alat atau tempat untuk melaksanakan fungsi untuk merekam. Sementara beberapa ahli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan memori adalah sebagai berikut. Menurut Woodward dan Marquis berpendapat bahwa memori adalah suatu kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menerima atau learning, menyimpan atau recension, dan menimbulkan kembali atau remembering hal-hal yang telah lampau. Menurut Hernacki berpendapat bahwa memori adalah suatu kemampuan untuk mengingat apa yang telah diketahui. Menurut Sudi berpendapat bahwa memori adalah suatu kemampuan untuk menyimpan informasi, memanggil kembali, memilih serta menggunakan informasi tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem. Struktur ingatan dapat dibedakan menjadi 3 sistem, yaitu sistem ingatan sensorik atau sensory memory. Yang kedua, sistem ingatan jangka pendek. Yang ketiga yaitunya sistem ingatan jangka panjang. Memori sensori mencatat informasi atau stimulasi yang masuk melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera, yaitu secara visual melalui mata, pendengaran melalui telinga, bau melalui hidung, rasa melalui lidah, rabaan melalui kulit. Bila informasi atau stimuli tersebut tidak diperhatikan akan langsung terlupakan. Namun bila diperhatikan maka informasi tersebut ditransfer ke sistem ingatan jangka pendek. Sistem ingatan jangka pendek menyimpan informasi atau stimuli selama sekitar 30 detik dan hanya sekitar 7 bongkahan informasi dapat disimpan dan dipelihara di sistem memori jangka pendek dalam suatu saat. Selanjutnya memori jangka pendek. Memori jangka pendek memang eksis berdasarkan 2 premis, yaitu A, sebagai proposisi umum seseorang mestinya dapat menahan informasi dalam interval waktu yang singkat. B, sesuai ulasan Hebb
bahwa apabila aktivitas umum berlanjut sampai beberapa periode, perubahan struktural pada kontak sinaptik di antara sel-sel dapat membawa memori setelahnya. Memori jangka pendek memiliki kapasitas yang kecil sekali, namun sangat besar peran dalam proses memori dan yang merupakan tempat di mana kita memproses stimulus yang berasal dari lingkungan kita. Selanjutnya, memori jangka panjang, kemampuan untuk mengingat masa lalu dan menggunakan informasi tersebut untuk dimanfaatkan saat ini merupakan fungsi dari memori jangka panjang. Sistem memori jangka panjang memungkinkan kita untuk seolah-olah hidup dalam dua dunia, yaitu dunia masa lalu dan saat sekarang ini. Dan oleh karenanya memungkinkan kita untuk memahami mengalirnya tanpa henti dari pengalaman langsung. Hal-hal yang paling istimewa dari memori jangka panjang adalah kapasitas yang tidak terbatas dan durasinya yang seolah-olah tak pernah berakhir. Sebagaimana yang diketahui dari studi pasien yang menderita kerusakan otak bagian frontal tersebut, bahwa hipokampus atau korteks dan talamus merupakan bagian yang esensial dari memori jangka panjang. Memori jangka panjang yang permanen nampaknya tersimpan dan diproses dalam cerebral cortex. Seperti hal pada memori jangka pendek, pada sistem memori jangka panjang informasi disandingkan juga secara akustik, visual, atau semantik. Secara umum, memori jangka panjang dapat dibayangkan sebagai tempat penyimpanan atau gudang semua informasi yang saat ini belum perlu digunakan namun potensial untuk dapat diperoleh kembali bila diperlukan. Tentu dalam memori tentunya ada kelupaan. Seorang dapat lupa akan suatu informasi yang pernah diterimanya karena beberapa hal berikut. A. Displacement. Informasi yang pernah diperoleh menghilang dari sistem memori jangka pendek karena masuknya tambahan informasi baru yang terlalu banyak ke dalam sistem memori jangka pendek tersebut. Yang B. Interferensi, tanggungan proses pemunculan kembali informasi yang telah ada. Yang disimpan pada sistem memori jangka pendek maupun memori jangka panjang karena dua macam sebab, yaitu interferensi retroaktif, di mana informasi yang baru masuk mengganggu proses pemunculan kembali informasi yang telah ada, dan yang kedua interferensi proaktif, di mana informasi yang telah ada mengganggu proses pemunculan kembali informasi yang baru masuk. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.